Akhirnya masuk juga teman-teman 693,05 euro. Dalam euro ya teman-teman, karena euro terhadap rupiah itu cukup tinggi sehingga saya melakukan penarikan dalam currency euro. Kalau sebelumnya dalam dolar ini bisa dilihat sudah masuk juga. Dan di sini di akun saya yang ini itu ada 119,23 US dollar yang belum saya cairkan. Bisa di tekan tombol payout, auto payout ini akan secara otomatis masuk ke PayPal, namun sesuai tanggal yang ditentukan oleh manajemen dari Creative Market-nya ini ya. Dan ini kerjaan sampingan yang enak banget, nggak ada PHK tapi bisa menghasilkan income berkesinambungan. Jadi semakin kerja keras kita berkarya di platform Creative Market ini, makin besar juga hasil yang bisa kita dapatkan. Jadi enaknya kayak gitu teman-teman, meskipun kerjaan sampingan, tapi kalau kita serius dan benar-benar memperbanyak item yang kita bisa dikatakan kita investkan ya di platform ini, karena kita berkarya kemudian kita jual di Creative Market ini. Dan satu item yang kita buat itu bisa dibeli tanpa batas jumlah pembelian. Itu enaknya teman-teman. Jadi sekali bikin item dan bisa selamanya bisa menghasilkan selama item kita itu tadi dibeli oleh buyer tentunya. Dan di video ini saya akan membuat tutorialnya step by stepnya, pencairan dari hasil yang kita dapatkan juga akan saya buat tutorialnya, dan cara kerjanya juga teman-teman, mulai dari awal. Dan saya akan sediakan juga template yang akan saya bagikan secara gratis melalui nomor WhatsApp yang sudah saya cantumkan di deskripsi video ini, buat teman-teman yang ingin lebih cepat lah dalam membuat itemnya. Nanti tutorialnya juga akan saya buat teman-teman dari benar-benar nol lah. Jadi di situ teman-teman bisa menggunakan template yang saya sediakan untuk diedit-edit kemudian dijual agar bisa lebih cepat untuk pembuatan itemnya ya. Dan di sini bisa dilihat teman-teman, saya akan melakukan pencairan terlebih dahulu. Di bagian sini icon store ya, itu kita pilih payouts and taxes di bagian sini. Nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di bagian bawah ini ada dua opsi. Yang pertama request sesuai dengan jumlah nominal dari yang kita inginkan untuk dicairkan. Yang kedua request full, ini 1 bulan penuh ya, tapi nunggu sampai Desember karena ini masih tanggal 5 Desember, sehingga ya harus nunggu akhir bulan baru dikalkulasi dan akan dikirim ke PayPal. Untuk PayPal yang pakai Android itu bisa di-download di Google Play. Ini sudah 100 juta lebih teman-teman yang download ya. PayPal memang digunakan untuk menerima pembayaran dari bisnis model apapun ya, banyak sekali keumumannya untuk dipakai menerima pembayaran. Dan dari PayPal ke rekening Bank Indonesia yang kita miliki itu sekitar 2-4 hari kerja, tidak termasuk tanggal merah atau hari libur Sabtu sama Minggu ya. Jadi kalau kita mencairkannya Jumat, paling enggak ya Senin atau Selasanya baru masuk teman-teman. Dan ini saya pilih bagian request specific amount di bagian sini. Saya copy aja ini. Kemudian saya cantumkan atau di paste di sini. Jadi 119,23. Kita scroll ke bawah dan kita pilih request payouts. Nah, kalau sudah di sini ada keterangannya, thank you, your payout request has been submit, dan di saldo itu sudah 0 teman-teman. Dan di sini keterangannya bisa dilihat ya. Di sini kalau ingin meng-cancel, kalau di sini ingin mengedit ulang, tapi kalau dibiarkan nanti akan ditransfer sesuai dengan tanggal ketentuan yang ada di Creative Market ini sebesar 119,23 US dollar. Di sini keterangannya masih pending, dan nanti kalau sudah masuk akan ada notifikasi dan bisa dilihat di histori transaksinya teman-teman. Jadi seperti itu langkah-langkah cara mencairkan pendapatan di Creative Market teman-teman. Dan cara kerjanya sekarang kita praktekkan mulai dari nol ya, mulai dari bikin artboard dari item yang akan kita jual. Kemudian nanti akan kita mockup juga agar hasilnya itu realistis sehingga bisa memikat buyer teman-teman. Jadi di sini yang kita butuhkan adalah berkarya. Ya makin banyak makin bagus, tapi kita pelajari bertahap. Nanti kalau sudah bisa ya terserah mau dibikin sebanyak apa sesuai dengan kemampuan masing-masing ya. Oke, langsung aja seperti ini teman-teman itemnya. Untuk yang pertama ini adalah logo, penjualannya 0, tapi yang kedua business card ini ya cukup tinggi lah, 5 penjualan dari 230 view, jadi konversinya cukup tinggi. Yang ketiga 4, 5, sama 6 ini resume semua ya, yang di video sebelumnya itu sudah saya buat tutorialnya, silahkan dipelajari bagi yang tertarik di kategori resume. Dan ini resume terjual semua kecuali yang paling bawah. Kenapa ini 0, nggak ada penjualan? Kategorinya keliru teman-teman, harusnya saya masukkan ke resume, di sini saya masukkan cover letter.
letter. Harusnya cover letter itu bukan resume ya, agak beda gitu teman-teman. Jadi di sini kalau kita menjual item, usahakan waktu listing di video sebelumnya kan sudah ada tutorial uploadnya ya. Di situ dipilih sesuai dengan kategori itemnya. Jangan sampai keliru teman-teman. Kalau kita ingin jualan baju misalnya, tapi kita ngomong ke orang lain jualan buah misalnya. Nah itu kan beda teman-teman. Orang seharusnya nyari baju tapi disodorkan buah. Nah itu apa namanya, jualan tidak pada tempatnya. Jadi di sini harus sesuai dengan kategorinya teman-teman. Jadi yang sesuai kategori ini laku semua ya, kecuali yang satu ini. Ini apa, kategorinya keliru, cover letter. Nanti mungkin saya akan edit. Dan yang paling gampang ini adalah yang business card. Ini paling gampang teman-teman. Bikinnya mungkin nggak sampai 15 menit ya. Kayak gini. Ini adalah item yang apa, terjual itu tadi 5 kali. Sebentar. Nah, ya item itu tadi teman-teman. Yang saya tunjukin apa namanya di file mentahnya di Illustrator adalah file yang ini, Corporate Business Card Design. Nanti akan saya share juga link yang bisa teman-teman download filenya di nomor WhatsApp yang sudah saya cantumkan di deskripsi video ini ya, buat edukasi atau untuk apa ya, untuk dibikin ulang lah template-nya. Tapi bikin template ini gampang banget, nanti akan saya ajarkan juga step by stepnya dari nol, sehingga teman-teman bisa mempelajarinya benar-benar dari nol. Dan di dalam template yang saya bagikan itu sudah termasuk ikonnya teman-teman, sehingga akan lebih cepat apabila teman-teman praktek dalam pembuatannya menggunakan template tersebut. Templatenya bisa bikin sendiri sih, dan itu mudah banget. Namun ikonnya kalau teman-teman langsung pakai dari yang saya bagikan di dalam template tersebut akan jauh lebih cepat. Paling nggak sampai 10 menit udah jadi teman-teman. Tinggal di apa namanya, tuangkan kreativitas untuk membuat lekukan-lekukan grafisnya aja agar tampil menarik. Oke, bagaimana prosesnya? Langsung aja kita praktekkan teman-teman. Nah di sini setelah teman-teman download file RAR yang linknya saya bagikan lewat WhatsApp di deskripsi video ini ya, melalui nomor WhatsApp langsung, itu bentuknya kayak gini. RAR itu ditekan aja 2 kali teman-teman, nanti akan buka halaman window kayak gini. Ini ada 2 opsi ya, yang paling atas ini untuk versi CS3 atau untuk software yang agak lama-lama. Kalau yang agak baru di sini, ini saya buat di Illustrator CS6. Jadi nggak perlu yang tipe tinggi versinya, itu sudah bisa dipakai teman-teman. Ditekan aja 2 kali, terserah dipilih salah satu ya, misal yang ini. Nanti akan membuka, ini di close aja, tampilannya kayak gini. Untuk lebih dekatnya ini bisa dilihat teman-teman. Jadi untuk logo ya, meskipun ini nggak segi 6, bulat gitu aja, kemudian dikasih alfabet di tengahnya, kemudian dikasih your logo, kemudian tagline, dan deskripsi kayak gini, itu udah jadi teman-teman. Jadi sangat gampang banget bikinnya. Dan sekarang karena banyak yang request untuk screen recording langsung, nggak gini ya, ini kan direkam pakai kamera, jadi saya akan buat langsung rekaman di screen laptop saya ini. Nah ini sudah saya rekam teman-teman, jadi kelihatan jelas ya ketimbang saya rekam bersama laptopnya. Jadi kalau full screen gini lebih mudah lah dilihat untuk langkah-langkahnya. Nah untuk business card sendiri, untuk pembuatan templatenya, ukurannya kalau panjang ke kanan ini 3,5 inch dan ke bawahnya 2 inch. Untuk pembuatannya pilih file, new. Nah di sini kita ganti inci dulu. Untuk lebarnya di bagian atas ini lebar ya, 3,5, yang bawah 2. Setelah itu kita pilih create. Nah ini untuk artboard dari business cardnya. Kalau kita ingin bikin 2 di bagian setup artboard tadi, di bagian sini kita bisa scroll ke bawah, more setting. Nah di bagian sini number artboard itu kita input 2. Nah kayak gini teman-teman. Kemudian create document, akan ada 2, ini untuk bagian belakang atau ini untuk bagian belakangnya ya, dibolak-balik ya, ini belakang ini depan, atau dibalik-balik ini depan ini belakang, bebas ya, nanti dicetak sendiri sama orangnya. Dan untuk apa namanya, pembuatannya sendiri sangat mudah banget. Ini untuk grafis atau pemanis aja. Kalau dibikin sederhana itu juga bisa, misalnya ini saya hapus dulu. Sebentar, ini untuk backgroundnya yang tadi belum saya apa namanya lock untuk apa namanya background. Jadi diseleksi dulu untuk fontnya dan untuk logonya, ditaruh di tengah gini misalnya. Kemudian dikasih garis di bagian sini. Gini doang udah jadi teman-teman. Kita tinggal seimbangkan aja jaraknya.
Kalau udah dirasa seimbang, ya sudah bisa langsung di save. Jadi sangat mudah banget bikinnya. Kalau ini yang minimalis konsepnya, atau pakai grafis dengan custom objek seperti ini. Dan garisnya ini dihapus, dan ini dideketin sedikit. Ini juga. Nah, gini doang aja udah bisa ya, atau ini kurang ke bawah sedikit sih. Gini doang udah jadi teman-teman. Ini mungkin bisa dikasih warna hijau atau abu-abu, terserah untuk pewarnaan, atau 2 lapis. Bisa juga seperti ini. Nah, yang ini kita back atau send to back. Backgroundnya juga. Sehingga yang ini di depannya dari background, dan kita kasih warna biar kelihatan perbedaannya. Nah, yang hijau bagian sini bisa dilihat ya. Ini doang juga bisa, tapi ini kurang wow lah untuk pewarnaan. Kalau ingin lebih bagus, kita bisa menggunakan warna gradasi, misal ungu ya, purple. Kayak gini misalnya. Kemudian ini pakai orange. Tapi kita butuh untuk mengubah warna dari teks dan logonya ini. Misal ini jadi orange. Nah, kayak gitu. Sama icon-iconnya ini di ungroup terlebih dahulu. Ini kita jadikan orange. Yang ini dijadikan ungu. Pokoknya yang abu-abu lah, itu dijadikan ungu. Kita cari purple. Nah, gini doang udah jadi juga teman-teman. Namun ini kurang rapi ya, karena ini saya bikin sekedar untuk tutorial. Jadi saya agar cepat untuk pembuatan template ini, jadi saya bikin sesederhana mungkin, secepat mungkin. Tapi kalau diperbagus bisa juga teman-teman. Kita butuh untuk membuat konsep terlebih dahulu. Namun ya bebas sih. Kalau pengen meluangkan waktu lebih lama, harusnya bisa bikin yang lebih bagus untuk grafisnya atau pemanisnya lah intinya. Kalau secara spek ini sih ya standar gini aja udah cukup ya. Kita coba menggunakan lekukan seperti itu. Nah, seperti ini. Dari sini aja lah. Lebih bagus dari sini sih. Kemudian satu lagi. Seperti ini misalnya, kita potong terlebih dahulu, duplicate backgroundnya, kita potong. Ini kita kedepankan, ganti warna ke purple tadi ya, atau gradasi ungu. Kita atur untuk dari cerah ke gelapnya. Kalau sudah gini, ya sudah gini kelihatan ya lumayan manis sih ya, daripada yang sederhana tadi. Intinya pembuatannya itu sangat mudah. Dan ya bisa dikatakan mungkin sepele banget ya kerjaan seperti ini, bikin template. Tapi kalau pembelinya itu tadi dengan lisensi untuk produksi teman-teman. Jadi untuk penamaannya ini kosongan, dijual secara umum gitu ke toko-toko di luar negeri. Desain itu dihargai banget teman-teman. Ya kalau di Indonesia sendiri mungkin teman-teman yang sudah bergelut di bidang desain lebih tahu lah. Karena saya pribadi belum pernah sama sekali membuka jasa desain lokal ya. Saya selalu freelance dan ikut kontes di 99 Design dan situs lainnya. Tapi lebih condong suka freelance teman-teman, karena bisa dijadikan aset digital berbasis project. Jadi kalau kita benar-benar punya ilmu bisnis, maka peluang meskipun freelance itu bisa jadi bisnis besar banget teman-teman. Dan hasilnya pun nggak kalah dengan yang sudah menjabat manajer di perusahaan lokal. Sebagai contoh lah, saya akan kasih gambaran ya. Misal teman-teman punya skill desain, tapi banyak banget kategorinya, bisa dilihat di samping kanan ini. Disesuaikan aja dengan skill yang teman-teman punya. Nah, misalnya desain nih, setelah kita memasukkan keyword desain, ini adalah freelance yang ada di Upwork. Ini udah menghasilkan 10.000 US dollar, dibayar $20 per jam. Itu sudah 300.000 lebih teman-teman kalau dirupiahkan, dan per jam ya.
Dan kedua ini udah 40.000 US dollar lebih, ini dari Filipina ya, orangnya freelance-nya, dan dibayar 20 dolar per jam juga. Kalau saya pribadi cuma 12,50 US dollar per jamnya teman-teman, dan bersihnya pun 10 dolaran. Ya dengan bayaran segitu tuh udah cukup gede lah, karena satu kliennya kalau sehari kerja 10 jam aja udah dapat 125 dolar dengan bersih 100 dolar, dan itu kalau dirupiahkan 1.500.000-an lah kurang lebihnya ya. Dan ini bisa dilihat juga, ini bahkan udah 100.000 lebih teman-teman, 1,5 miliaran lebih lah, menyelesaikan berapa job tadi, 141 job ya, ini bisa dilihat. Kemudian kerjanya 1.226 jam. Wah, keren banget. Kalau apa namanya, kita bisa mendapatkan klien tetap, anggaplah 50 aja, atau anggap jelek-jelek aja lah 30 misalnya. Kita bisa menghitung misal 30 klien dalam 2 tahun, misalnya kita freelance di Upwork ini dapat klien 30 perusahaan atau 30 kontrak ya, dikalikan misal satunya ini dalam 1 bulan 250 dolar, maka dalam 1 bulan segini teman-teman, 7.500 US dollar. Kalau dirupiahkan, anggap rupiah dibulatkan 15.000 aja lah, sebenarnya lebih ya. Nah, 112.500 itu dalam juta teman-teman. Jadi gede banget. 100 juta, anggaplah bulat 100 juta sebulan, itu ya kita kerja sebagai manajer di apa namanya perusahaan lokal pun yang ada di Indonesia, mungkin kerjanya itu bisa lebih berat. Kalau di Upwork ini bahkan kita main putar-putar itu bisa dapat kontrak di Upwork, kita apa namanya meng-hire freelance lain di Fiverr yang harganya itu yang paling dasar 5 dolar, untungnya udah gede banget teman-teman. Itu hanya strategi kecil yang bisa saya bagikan, sebenarnya mendalam banget ya. Kalau masalah freelance ini banyak banget strategi yang harus kita kuasai, tapi di sini kita membahas masalah template ini karena kita akan praktek untuk jualan template ya. Hasilnya juga nggak kalah teman-teman. Misalnya nih apa namanya, saya contohkan lagi yang graphic river. Ini bisa dilihat untuk perhitungan dari jumlah pembelian business card-nya. Kalau di card market nggak bisa dilihat teman-teman, sehingga ya tadi saya bukakan di akun saya penjualnya berapa. Jadi buat memotivasi teman-teman juga. Misalnya kita ambil inilah yang hitam minimalis ya, gampang banget. Kalau ini ya bisa lebih lama bikinnya, meskipun gampang juga. Sebentar, nah ini sudah laku 326 sales atau pembeliannya. Coba kita hitung teman-teman dengan harganya ini 5 dolar ya. 5 dolar dikali 326 penjualan. Satu karya ini aja itu 1.630 US dollar. Kalau dikalikan 15.000 dibulatkan, maka 24 juta. Cuma satu karya ini doang teman-teman. Yang bentuknya ya teman-teman bisa lihat lah, minimalis banget ya. Kemudian langsung aja kita back untuk praktek yang ini, bagian apa namanya, logonya. Di bagian sini kita ganti juga teman-teman, kita ambilkan warna untuk abu-abunya yang ungu ya. Nah, ungu. Kemudian untuk inisial logo dan nama logonya orange. Sebentar, diambilkan dari icon biar ukurannya nggak diambil juga, karena untuk tool ini, drop tool ini, atau ditekan L aja ya, ini untuk mengambil warna yang sudah tersedia di suatu objek, dan semua apa namanya data dari yang kita ambil itu akan di input juga di objek yang baru yang kita jadikan objek penerapan warnanya. Kalau kita ngambil dari ini tulisan ya atau font, itu juga akan berpengaruh, mulai dari ukurannya, jenisnya, itu bisa berpengaruh juga teman-teman, sehingga ya kita harus memilih yang objek, berbasis objek kayak gini, bukan dari teks, kecuali teks ini di apa namanya expand ya, itu baru bisa teman-teman. Nah misalnya sudah saya expand, ini kan masih berbentuk font aktif, kita ambilkan ini misalnya. Nah nggak akan berubah ukurannya karena ini sudah jadi bentuk vektor, benar-benar sudah di expand, bukan file aktif. Bentar, saya ambilkan yang orange karena di sini orange. Nah ini aja udah jadi, sangat mudah banget teman-teman. Kita tinggal file, save as, kemudian save on your computer, dan buka folder di mana kita ingin menyimpan filenya, kemudian kasih nama aja, mungkin
business card 01 atau ditambahin aja lah project business card 01. Kemudian kita pilih EPS ya. AI juga nggak masalah sih, EPS, save. Di sini kita pilih sesuai dengan opsional yang kita inginkan, mulai dari apa namanya Illustrator 3 atau EPS 3, 8, 9, 10 dan lain sebagainya. Ya, semisal saya ambil yang 8. Setelah itu pilih OK. Kemudian di OK lagi, sudah tersimpan teman-teman, dan file ini siap dijual. Jadi kita bisa menjualnya ke market apapun. Jadi kerjanya sekali, misal kita jual di 3 market ya, di Dreamstime misalnya, kemudian di Shutterstock, kemudian di Guide Market, atau tambah satu lah di Graphic River jadi 4, maka satu item ini bisa berpotensi di 4 market sekaligus. Anggap dalam 1 bulan laku lah jelek-jelek 2 lah rata-rata masing-masing. Kalau di 4 market jadi 8, kalau kita jual di $5, $40 sekitar, kalau dirupiahkan ya ini 600.000, cuma satu doang, bikinnya juga nggak lama teman-teman. Kita ngeluangkan waktu 1 jam aja bisa kok dapat 10 bahkan 15 bisa, dengan catatan kita sudah memiliki ikonnya. Karena bikin icon ini gampang sih, tapi ya memperpanjang waktu untuk bikin template business card ini tentunya. Ya waktu tambahan lah, kalau udah punya ya tinggal ganti-ganti aja teman-teman namanya, kemudian tata letaknya, ini pokoknya di utak-atik lah konsep dari desain business cardnya. Kemudian kalau sudah, kita bisa langsung menyimpan file ini dengan tampilan thumbnail berbasis mockup agar kelihatannya itu realistis teman-teman. Dan sekarang kita akan belajar cara memockup business card ini agar tampil realistis. Buka Adobe Photoshop, karena mockup biasanya secara keumuman bisa dibikin di Photoshop ya, mudah sesuai dengan size yang kita inginkan. Kita buka folder di mana kita menyimpan file business card yang sudah dibuat di Adobe Illustrator tadi, dan di sini langsung aja dibuka di slide 1 dan slide 2. Slide 1 dulu, kemudian di slide 2. Nah, untuk slide 1 ini kita langsung masukkan template business card-nya. Buka folder dan drag drop aja. Karena 2 jadi kita butuh untuk menyesuaikan ya. Kita geser kayak gini. Kalau kita satu-satu ya lebih gampang, tapi bikin artboard-nya 2 di Illustrator-nya. Nah, kalau sudah di enter aja. Dan langsung ya, di sini ditekan icon silang, pilih yes, dan langsung kita cek. Nah, ini bisa dilihat teman-teman sudah tampak pada side 1 di bagian sini. Sekarang ke side 2. Side 2 kita drag drop lagi, continue, kita perbesar dan kita sesuaikan ukurannya. Kalau sudah, tekan enter aja, save, dan bisa dilihat sudah tampak teman-teman. Jadi kalau kita bikin template mockup juga akan kelihatan lebih bagus. Kalau kita ingin shadow-nya ini agak lebih gelap, kita buka bagian di sini teman-teman. Ini kita besarkan mungkin di 55, yang ini juga 55. Nggak seberapa ketara, tapi di sini bisa dilihat ya, shadow-nya sudah lumayan lah. Kita juga bisa menyesuaikannya, misal ini kita hidden dulu. Nah, berarti ini yang bagian bawah kita pergelap sedikit di 65, yang bawah juga 65, sehingga kelihatannya lebih 3D gitu ya. Ada shadow-nya meskipun nggak seberapa gelap, bisa sih digelapkan, namun kalau saya pribadi lebih suka yang minimalis seperti ini. Kalau sudah, kita tinggal simpan di export ya. Kemudian pilih save for web, dan kita pilih terserah mau JPG atau PNG. Kalau JPEG usahakan di sini maksimum. Kemudian kita pilih save lagi kalau namanya sudah tersedia. Kalau belum ada namanya, biasanya ada tujuan ya, itu bisa diedit sesuai dengan yang diinginkan. Misal project business card template 01, kita save. Dan sekarang kita masuk ke
creative marketnya. Sebenarnya bebas, mau dijual di creative market, mau dijual di graphic river, atau di Dreamstype, atau di Shutterstock, dan lain sebagainya. Bebas teman-teman. Tapi di sini saya contohkan di satu market aja. Langsung aja kita ke marketnya. Nah, di sini kita bisa tekan tombol add a new product di bagian sini ya. Bisa dilihat kursor saya. Ditekan aja, nanti akan dibawa ke halaman seperti ini teman-teman. Tunggu sebentar. Nah, bisa dilihat ya. Di sini kita bisa kasih judul. Sebagai contoh, business card, template, design. Pada bagian kategori, kita pilih template, kemudian choose kategori lagi, business card. Untuk harganya tersetup sesuai dengan rekomendasi, tapi kita bisa mengubahnya. Misal untuk komersial ini 20, kemudian untuk extend komersial ini 100. Dan untuk personalnya, ya untuk personal itu harganya pasti yang paling murah teman-teman. Setelah itu kita bisa memasukkan thumbnailnya di bagian sini. Bisa drag drop atau diseleksi dari tombol select file di bagian sini teman-teman. Setelah itu kita pilih bagian template yang sudah kita simpan dalam format gambar JPEG atau PNG. Setelah itu pilih open. Dan tunggu sebentar sesuai dengan kecepatan internet masing-masing tentunya untuk tahap ini. Setelah itu kita bisa drag drop di bagian sini. Sini teman-teman, untuk filenya ya. Ini untuk file source-nya, kalau bagian sini untuk file thumbnailnya. Ini masih proses, thumbnailnya langsung aja di bagian sini juga. Ini file source-nya udah jalan, tapi thumbnailnya masih belum ya. 18, 20, 18, 20, 12, 14. Coba saya cek. 18, 20, 12, 14 udah apa namanya sesuai dengan rekomendasi juga, bisa lebih besar juga nggak masalah sih sebenarnya. Tapi ini kok belum terupload ya. Select file, open, masih belum juga teman-teman. Kita scroll ke bawah aja. Nah, di bagian sini add product description, kita masukkan deskripsi sederhana seperti ini. Saya jadikan list aja. Ada thread di awal dari kalimat seperti itu, kita coba. Nah, sudah tutul ya. Sekarang kita masukkan apa namanya propertinya. Kita scroll ke bawah sedikit, layer, kemudian pakai Illustrator kompatibelnya. Setelah itu versinya CS2 minimal ya di sini. Dan kita coba membuat format PNG ya. Barangkali lebih apa namanya mudah untuk diupload. Kita buka Photoshop, export server web. Kita coba PNG. Tunggu sebentar. Masih loading. Save. Save lagi. Tunggu sebentar. Kalau sudah, kita buka card market lagi, kita tekan dan kita pilih yang PNG. Nah, yang ini open. Tetap aja teman-teman, coba di drag drop. Nah, ini udah masuk ya. Nah, sudah masuk. Setelah itu harga sudah di sini masih belum bisa live, jadi ada yang kurang. Oh ya, tagnya teman-teman. Tag ini penting, yaitu untuk mengelompokkan keyword-keyword atau kata kunci yang memang relevan dengan item kita, sehingga orang-orang yang mencari di market ini mengetikkan kata kunci tertentu untuk mencari produk yang mereka cari. Dan kalau sesuai dengan keyword atau tag yang kita input di item kita, ya bisa nongol saat dicari oleh buyer, sehingga konversi pembelian bisa lebih tinggi. Seperti yang sudah saya tunjukkan di menit-menit awal ya, sekitar 230 views aja, maksudnya itu calon buyer yang melihat udah terjual 5 kali. Itu lumayan untuk apa namanya rasio dari pembeliannya. Kita masukkan tag, kita scroll ke bawah teman-teman. Di bagian sini ya, business card, vektor, dikasih koma tentunya.
desain, template, terus minimalis, terus simple, tekan enter aja. Nah, sudah terinput di dalam item yang sudah kita upload ini. Dan makin banyak keyword yang kita input, makin bagus lah intinya. Jadi di sini kita tinggal mengkoleksi keyword-keyword aja. Untuk caranya itu sudah ada di video sebelumnya ya. Di situ teman-teman bisa melihat bagaimana cara riset keywordnya atau mencari keyword yang benar-benar relevan. Jadi teman-teman bisa tonton lah, karena kalau saya tambahkan nanti akan jauh lebih panjang untuk durasi video ini. Kalau sudah, kita tekan save all change di bagian sini teman-teman. Dan tunggu sebentar. Kalau sudah, ini kita pindah jadi live ya, bukan draft. Kalau draft ini nggak live di market. Kalau kita live kan sudah langsung bisa dicari oleh klien dan bisa dibeli. Setelah kita pilih live, kita pilih save all change di bagian sini teman-teman. Tunggu sebentar. Nah, sudah tersimpan. Sekarang sudah otomatis masuk ke market dan siap untuk ya menghasilkan dolar lah kalau ada yang beli tentunya. Kalau satu item memang kurang greget teman-teman hasilnya, dan itu bisa dikatakan ya mungkin agak lama ya, mungkin sebulan atau 2 bulan. Tapi kalau kita memiliki mungkin 100, 200, wah itu mungkin bisa lah agak rutin penghasilannya. Namun tergantung kualitas dari desain yang kita buat juga teman-teman. Karena ini hanya sekedar contoh tutorial, maka saya buat sesederhana mungkin lah. Sebenarnya bisa dibuat lebih bagus lagi, namun setidaknya kalau saya bikin sama penjelasan seperti ini bisa panjang teman-teman. Padahal waktu kalau bikin fokus serius ya kayak apa ya, ya intinya kayak orang kerja bener-bener gitu teman-teman. Itu 15 menit udah jadi bagus banget teman-teman. Apalagi kalau kita sudah memiliki banyak referensi item-item yang desainnya bagus-bagus, kita bisa mengutak-atik kreativitas kita untuk menyetarakan kebagusannya atau tingkat dari kerennya lah. Itu harus minimal setara, kalau bisa lebih bagus itu lebih baik teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman, step by step, mulai dari bikin item hingga masuk ke marketnya. Potensinya juga besar, satu item aja bisa menghasilkan segitu besar, apalagi kalau kita punya 1000 item. Ya nggak ada salahnya juga meluangkan waktu di setiap hari libur kita, mungkin 1 jam atau 2 jam, hingga 1 tahun, hingga karya kita banyak. Dan tahun berikutnya ya kemungkinan bisa panen dolar, meskipun kita jadikan cuma sebagai kerjaan sampingan aja. Karena dolar, kalau dolar naik terhadap rupiah, maka hasil yang kita dapatkan juga akan tinggi teman-teman. Kalau dikonversi ke rupiah bisa dicairkan sewaktu-waktu apabila ada kebutuhan mendesak juga. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan dari pembelajaran bikin business card, bisa langsung mengontak ke WhatsApp yang saya cantumkan di deskripsi video ini ya. Saya support untuk pembuatannya. Oke, jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Handako PS sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mau publikasikan video baru di channel Handako PS ini. Sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.